Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Jumpa lagi di channel Guru Peduli yang dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal TKP atau tes karakteristik pribadi di dalam persiapan menghadapi seleksi kedinasan maupun CPNS tahun 2023. Seperti rekan-rekan semuanya ketahui bahwasanya nilai tertinggi untuk soal TKP atau tes TKP ya, itu adalah 225. Apakah mungkin kita bisa mendapatkan nilai 225? Sangat mungkin, tidak ada hal yang mustahil kalau kita mau belajar dan mempersiapkan diri. Bahkan saya yakin kalau rekan-rekan mau mengikuti tips yang kami berikan nanti di video berikutnya, rekan-rekan insya Allah bisa mendapatkan nilai di atas 200 ya, atau minimal 210 ya, plus. Oke, seperti rekan-rekan semuanya ketahui bahwasanya kisi-kisi TKP di tahun-tahun sebelumnya itu meliputi 6 aspek kepribadian yang akan dinilai. Yang pertama adalah aspek pelayanan publik, yang kedua jejaring kerja, yang ketiga sosial budaya, yang keempat teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima anti radikalisme, dan yang keenam adalah profesionalisme. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu, mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Namun sebelum melanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan, tolong ringankan jari Anda untuk likes. Dan juga yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan materi-materi terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal yang sudah saya persiapkan. Soal yang pertama, apa sikap Anda ketika Anda terlambat 10 menit datang ke kantor? Padahal pagi itu Anda harus memimpin rapat staf. Jadi, kalau kita lihat dari soal ini ya, ini ada kata kuncinya. Anda harus memimpin rapat staf. Itu artinya Anda adalah pimpinan di situ. Sebagai pimpinan, ketika Anda terlambat, sengaja atau tidak, apa yang akan Anda lakukan? A. Merasa bersalah tetapi tidak merasa perlu untuk meminta maaf karena Anda sebagai pimpinan jadi tidak perlu meminta maaf. Atau B. Meminta maaf dan menjelaskan alasan kenapa Anda terlambat. Atau C. Meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya serta meminta staf untuk tidak mencontoh hal tersebut. Atau D. Bersikap biasa dan memimpin rapat dengan penuh wibawa. Atau E. Tetap meminta maaf meskipun terlambat 10 menit bukan merupakan hal yang serius. Oke, menurut rekan-rekan, jawaban yang terbaik. Ya, sebelumnya saya akan beritahukan bahwasanya dalam video kali ini saya hanya akan menyajikan pilihan terbaik yang nilainya 5 dan 4. Berikutnya tidak saya pilih ya. Oke, karena ya intinya adalah kita mau meraih nilai terbaik. Jadi kita harus bisa menganalisa sendiri kira-kira yang terbaik yang mana ya. Oke, menurut rekan-rekan, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah iya, jawaban yang tepat adalah C. Meskipun Anda seorang pimpinan, Anda tetap harus meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Dan sebagai pimpinan harus menyebutkan bahwasanya kesalahan tersebut tidak untuk dicontoh. Oke? Dan Anda juga harus punya komitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, itu adalah jawaban yang terbaik. Oke, yang nilainya 5. Ya, kemudian menurut rekan-rekan yang nilainya 4. Oke, tetap harus meminta maaf dan menjelaskan alasan kenapa Anda terlambat. Mungkin ya, Anda terkena ban pecah di dalam perjalanan ke kantor atau ada kepentingan mendadak yang tidak bisa Anda tunda atau alasan yang lainnya harus Anda jelaskan. Itu ya rekan-rekan. Oke. Jadi pilihan jawaban yang bernilai 5 untuk soal ini adalah C, dan yang bernilai 4 adalah meminta maaf dan menjelaskan alasan kenapa Anda terlambat. Oke, soal berikutnya nomor 2. Jadi ini tentang apa rekan-rekan? Ini adalah tentang aspek profesionalisme. Sebagai seorang profesional,
Anda harus bisa menepati ya waktu atau janji. Oke. Soal nomor 2. Kantor pusat menyelenggarakan pelatihan software IT terbaru untuk meningkatkan kinerja organisasi. Unit organisasi yang Anda pimpin, sekali lagi ini berarti Anda pimpinan ya, diminta oleh kantor pusat untuk mengirimkan maksimal 2 orang peserta. Apa sikap Anda? Apakah Anda akan mengikuti pelatihan tersebut dengan mengajak staf favorit Anda, atau mengirimkan 2 staf yang Anda pilih secara acak, atau C, mengikuti pelatihan sendiri untuk menghemat biaya operasional? Kurang pas ya, karena tadi disediakan 2 slot untuk kantor Anda. Jadi menghemat itu tidak harus mengurangi efektivitas ya. Oke, kemudian D, mengikuti pelatihan dengan mengajak staf yang menurut Anda mampu untuk mendesiminasikan hasil pelatihan. Atau E, mengirim 2 staf yang tidak memiliki kemampuan IT. Menurut rekan-rekan, jawaban yang tepat. Iya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D ya. Apa? Anda sendiri harus mengikuti pelatihan, oke? Karena sebagai pimpinan Anda harus tahu dan bisa mendesiminasikan, ya. Untuk memberdayakan staf Anda juga bisa mengajak staf yang mampu untuk mendesiminasikan hasil pelatihan tersebut. Mendesiminasikan itu artinya menyampaikan kembali ya, merelay atau mempresentasikan kepada staf yang lain. Itu namanya mendesiminasikan. Oke. Jadi pilihan yang tepat untuk soal ini adalah delta. Oke. Yang bernilai 4 adalah mengirim 2 staf yang Anda pilih secara acak. Oke, ya ini artinya ada apa? Berlaku adil ya, tidak pilih kasih ya. Oke. Dan bijak di situ ya. Ya, kalau misalnya kebetulan setelah Anda pilih secara acak itu ketemu dengan 2 staf yang tidak memiliki kemampuan IT, ya bisa diganti ya dengan yang bisa, sehingga nantinya intinya adalah staf yang dikirim itu bisa mendesiminasikan kembali ya hasil pelatihan yang didapatkan di kantor pusat, sehingga hasil pelatihan bisa mencapai seluruh anggota staf yang lain. Gitu ya rekan-rekan. Ya, berikutnya soal nomor 3. Ini tentang kemampuan untuk mengembangkan diri dan orang lain. Oke, termasuk di dalam kategori profesionalisme. Seorang yang profesional, dia selalu berusaha untuk mengembangkan diri. Ya, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki sekarang. Kenapa? Karena dunia kerja selalu berkembang dan selalu dinamis ya. Dan kita harus bisa mengikuti dinamika dunia kerja. Oke, soal nomor 3, soal selanjutnya. Di lingkungan tempat Anda tinggal, Anda dikenal sebagai seorang ASN yang menurut Anda profesional dan selalu sibuk di kantor sehingga jarang ada di rumah. Oke. B, memiliki posisi dan jabatan bagus di kantor sehingga disegani oleh warga sekitar rumah. C, memiliki posisi dan jabatan bagus di kantor sehingga sering dimintai tolong oleh warga sekitar rumah. Atau D, sering berinteraksi dan berpartisipasi di kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. Atau E, sukses karena memiliki harta dan kekayaan yang melimpah. Menurut Anda, ini tentang aspek TKP yang mana? Apakah pelayanan publik, ataukah jejaring kerja, ataukah IT ya, ataukah sosial budaya, atau anti radikalisme, atau profesionalisme? Ya, ini lebih kepada sosial budaya. Oke, jadi karena ini adalah berhubungan dengan sosial budaya di lingkungan tempat Anda tinggal, ya itu berarti orang yang berinteraksi dan berpartisipasi di setiap kegiatan masyarakat, ya itu artinya yang mampu, ya bersosial budaya, menjalankan fungsi apa?
fungsi ASN sebagai representasi dari pemerintah di lingkungan masyarakat sekitar. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Kemudian pilihan yang kedua adalah iya, bukan enggak itu ya. Oke, em, pilihan yang kedua adalah Charlie memiliki posisi dan jabatan bagus di kantor sehingga sering dimintai tolong oleh warga sekitar rumah. Artinya dimintain tolong itu bukan dalam hal negatif ya, dalam hal positif. Misalnya untuk mengisi acara, untuk apa namanya membantu kegiatan di apa namanya di lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, itu seperti itu ya, maksudnya membantu atau dimintai tolong oleh warga. Oke. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 4. Ya, menurut Anda ini tentang apa? Dalam sebuah pertandingan sepak bola, Zidane memiliki peluang untuk mencetak gol. Jika ia menendang langsung ke gawang, maka peluang terciptanya gol hanya 30%. Tetapi jika ia mengoper bola ke rekan yang berada di depan gawang, maka peluang tercipta gol 90%. Namun, Zidane memutuskan untuk menendang bola sendiri dan gagal menciptakan gol. Apa pendapat Anda tentang Zidane? Kata kuncinya ada di sini ya. Namun Zidane memutuskan. Artinya apa? Mengambil keputusan untuk menendang. Mengambil keputusan berdasarkan pada 30% dan 90%. Ya. Tingkat keberhasilannya 30% kalau ditendang sendiri, tapi tingkat keberhasilannya 90% kalau ditendang atau dioper ke rekannya. Kalau Anda memilih menentukan 30, berarti Anda tidak mengambil keputusan dengan benar. Nah, pengambilan keputusan itu merupakan salah satu parameter atau tolak ukur dari profesionalisme seseorang. Jadi ini masih berhubungan dengan profesionalisme. Ya, tadi jawabannya apa? Zidane tidak mengambil keputusan dengan tepat. Oke, kenapa? Karena ketika kita mengambil keputusan, itu harus berdasarkan pada data dan informasi yang ada. Ya, oke. Ini 30% dan 90%. Ya, seharusnya dia lebih memilih yang 90%. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jawabannya apa? Iya, Zidane adalah pemain bola yang buruk karena egois, ya, tidak bisa bekerja sama. Ini juga bisa masuk di dalam apa namanya aspek jejaring kerja. Artinya bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kalau tujuannya mencipta gol dan melihat persentase yang lebih tinggi, ya seharusnya dia mengoper bola tersebut. Begitu ya rekan-rekan. Oke, sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat berikut ini. Ya, bagi rekan-rekan yang ada di kota Jambi dan sekitarnya, ayo lulus bersama Guru Peduli menyelenggarakan Bimbel SKD Kedinasan 2023 bergaransi lulus. Kalau tidak lulus, uang kembali penuh ya. Oke. Dan diselenggarakan bekerjasama juga dengan Taruna Luhur Education Center yang ada di Jelutung, seberang SPBU Kebun Jeruk kalau di Kota Jambi ya. Bimbel bergaransi lulus ini eksklusif hanya untuk 5 orang peserta saja. Syaratnya gampang. Syaratnya Anda harus siap untuk dibimbing selama minimal ya 100 jam. Ya, itu menurut hitungan profesional kami. Kalau seseorang dengan kemampuan rata-rata dengan 100 jam, bimbingan dari kami Ayo Lulus, Taruna Luhur dan juga Guru Peduli bisa mencapai nilai 420-an ya, bisa mencapai nilai 420. Oke, dengan kemampuan rata-rata. Kalau dengan kemampuan di bawah rata-rata mungkin butuh waktu yang lebih banyak lagi ya. Oke. Kalau berminat silahkan hubungin nomor WA berikut ini 0859 472 68588 ya, atau Anda bisa langsung daftar ke ayolulus.com. Oke, yang linknya nanti akan saya tulis di deskripsi ya. Dan bimbel SKD Kedinasan bergaransi lulus ini tidak hanya di Jambi ya rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang berada di Palembang juga sama ya.
syaratnya sama, tolong hubungin nomor yang sama, ya oke. Dan hanya untuk 5 orang peserta saja, ya, karena ini untuk menjamin efektivitas pembelajarannya. Kalau lebih dari 5 biasanya susah. Oke, berikutnya juga di Jakarta ada ya untuk 5 orang peserta. Yang berminat silahkan hubungin kami di nomor berikut ini ya. Oke. Jangan lupa sobat KB semuanya, manfaatkan waktu kalian untuk lolos seleksi tahun ini ya. Jangan sampai harus membuang atau menunggu sampai tahun depan. 1 tahun itu lumayan lama ya. Oke. Dan bagi rekan-rekan yang ingin memiliki apa namanya tryout ya, tryout silahkan bisa berlangganan di Sahabat CPNS yang linknya ada di sini ya, dan nanti akan saya tuliskan di bawah di deskripsi. Dan gunakan referral ini ya. Dengan referral ini Anda akan mendapatkan potongan 20 ribuan ya. Oke, sekitar 20 ribuan ya. Oke, kurang lebih. Karena apa? Karena banyak di antara rekan-rekan kita yang sudah pernah mengikuti SKD itu kegagalannya karena apa? Karena kurang mampu mengelola waktu. Nah, dengan tryout tersebut, rekan-rekan bisa mengelola waktu, bisa latihan mengelola waktu selain pengetahuan dan keterampilan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan rekan-rekan hadapi. Oke. Ya, mari kita lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Soal nomor 5 sekarang ya. Ya, nomor 5. Apa sikap Anda ketika menerima tugas kantor yang lebih berat dari biasanya dan bertenggat waktu? Bertenggat waktu itu artinya memiliki tenggat waktu atau memiliki deadline. Sikap Anda, saya akan mengatakan dengan jujur kepada atasan bahwa tugasnya terlalu berat. Atau B, meminta izin kepada atasan untuk mengerjakan tugas tersebut dengan rekan kerja yang lain. Atau C, terobsesi untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Atau D, terbebani untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Atau yang terakhir E, tertantang untuk menyelesaikan tugas tersebut sebaik-baiknya. Menurut rekan-rekan semuanya, ya. Jawaban yang paling tepat adalah Oke, jawaban yang tepat adalah Eko. Tertantang untuk menyelesaikan tugas tersebut sebaik-baiknya. Bukan terbebani dan bukan pula terobsesi ya. Kalau terbebani ini seolah-olah negatif kita menerima pekerjaan tersebut ya. Oke, begitu juga terobsesi. Nah, kemudian pilihan yang kedua atau yang bernilai 4 adalah meminta izin kepada atasan untuk mengerjakan tugas tersebut dengan rekan kerja yang lain. Artinya apa? Artinya Anda ya menggerakkan atau mengajak rekan yang lain untuk turut serta mengerjakan tugas tersebut tentunya dengan izin atasan ya. Kalau atasan mengizinkan, kalau tidak ya tidak masalah. Oke. Berikutnya soal nomor 6. Menurut pendapat Anda, pekerjaan yang paling Anda sukai adalah pekerjaan? Iya, yang mana? Pekerjaan rutin meskipun kurang menantang dan monoton? Kurang bagus ya. Kalau kita melihat sesuatu pekerjaan itu monoton, itu kurang tepatnya. Kenapa? Kalau Anda melihat pekerjaan rutin itu monoton, ya Anda harus kreatif dong. Munculkan kreativitas kita untuk tidak menjadi monoton. Misalnya, menjadikan pekerjaan tersebut menjadi lebih cepat atau gimana ya. Oke. Atau B, pekerjaan sulit yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan. Karena kalau kita mengatakan pekerjaan sulit yang tidak dapat diselesaikan, ini artinya kita sudah berpikir negatif ya. Oke, kurang tepat. Pekerjaan yang tenggat waktunya panjang atau yang deadline-nya panjang, kurang tepat juga ya. Oke. Jadi yang tepat adalah pekerjaan baru yang menantang dan mendorong saya untuk mengerahkan semua kemampuan saya untuk menyelesaikannya. Ini artinya adalah Anda suka tantangan, Anda suka berkembang, mengembangkan diri ya. Nah, jawaban yang tepat itu adalah delta.
Kemudian yang kedua, yang bernilai 4 itu adalah E, yang rumit, tapi penuh tantangan dan resiko. Oke, iya. Itu ya rekan-rekan. Berikutnya soal nomor 7. Ketika bekerja dalam tim yang menangani sebuah proyek, saya akan A. Menyelesaikan bagian tugas saya dengan sebaik-baiknya, betul. B. Berkontribusi terhadap penyelesaian proyek dengan menuntaskan tugas yang menjadi tanggung jawab saya, juga betul, betul semua ya, cuma nilainya saja yang benar. A. Berperan aktif dalam setiap kegiatan penyelesaian proyek, oke. Atau D. Menyelesaikan bagian tugas saya sesuai kemampuan saya, atau E, fokus pada tugas-tugas saya. Iya. Menurut rekan-rekan yang tepat adalah Charlie. Oke. Berperan aktif dalam setiap kegiatan penyelesaian proyek, termasuk menyelesaikan bagian kerja yang sudah menjadi tugas Anda. Itu termasuk apa? Termasuk rapat, menghadiri rapat, memberikan ide ya. Nah, itu kan termasuk penyelesaian proyek ya, membantu rekan. Jadi kalimat C ini sederhana tapi cakupannya luas ya, berperan aktif dalam setiap kegiatan. Artinya proyek itu kan terdiri dari banyak kegiatan ya, ada rapat, ada monitoring, ada evaluasi, ada memberikan pendapat dan macam-macam ya. Nah, di situ kita harus berperan aktif. Oke. Kemudian yang kedua, yang bernilai 4 adalah berkontribusi terhadap penyelesaian proyek ya dengan menuntaskan tugas yang menjadi tanggung jawab saya. Dengan menuntaskan tugas ya, tugas yang menjadi bagian Anda tadi yang menjadi tanggung jawab Anda. Ya, yang menjadi tanggung jawab Anda bukan hanya menuntaskan tugas tersebut, tapi juga membantu rekan yang lain, gitu ya. Itu bedanya dengan D dan A. Oke. Soal nomor 8. Oke. Pernahkah Anda kalah atau gagal menang dalam suatu lomba atau kompetisi? Apa pandangan Anda tentang kegagalan atau kekalahan? Menurut saya, A. Kekalahan merupakan sebuah konsekuensi lumrah dalam sebuah lomba. Atau B. Kekalahan adalah hal yang sangat mengecewakan dan memalukan. Ya, saya juga pernah kalah ya. Dan saya juga kecewa dan malu. Betul, oke. Karena yang mengalahkan saya itu adalah murid saya sendiri gitu ya. Oke. Saya tidak terbiasa dan tidak suka kalah. Oh, nggak boleh ya. Kita harus realistis ya, karena dalam sebuah lomba itu ya pasti ada yang kalah, ada yang menang. Meskipun Anda tidak suka kalah, tapi tidak boleh bersikap negatif. D. Kekalahan adalah pembelajaran yang harus ditindaklanjuti. Ya, menurut saya adalah delta ya. Kekalahan adalah pembelajaran. Setiap kita kalah atau gagal itu sebetulnya merupakan pembelajaran yang harus kita tindak lanjuti. Ya, oke. Jangan sampai gagal terus ya, atau gagal total. Ya, bagi rekan-rekan yang sudah pernah ikut SKD sebelumnya ya dan belum berhasil, jangan berkecil hati. Belajarlah dari kegagalan tahun-tahun sebelumnya. Dan ikutilah Ayo Lulus atau Guru Peduli, insya Allah ya, dengan kehendak Allah. Oke, kita akan bantu Anda untuk lolos. Oke, yang kedua yang bernilai 4 adalah kekalahan merupakan sebuah konsekuensi lumrah dalam sebuah lomba. Oke, itu ya. Berikutnya soal nomor 9. Ya, ketika sedang memimpin rapat, salah seorang peserta rapat yang kebetulan adalah pimpinan kantor Anda, kadang-kadang kan kita diminta oleh pimpinan kita untuk memimpin rapat ya, oke. Dan pimpinan kita juga hadir pada rapat tersebut. Nah, kebetulan pada saat Anda memimpin rapat itu, pimpinan Anda menerima telepon dari keluarganya. Apa reaksi Anda? Apakah Anda akan A. menghentikan rapat sejenak agar mengetahui apakah telepon itu penting atau tidak? Oke, kepo dong kalau gitu. Oke.
B. Menghentikan rapat sejenak agar tidak mengganggu atasan yang sedang menerima telepon. Ada baiknya, ya, karena atasan kita sedang menelpon, jangan diganggu, gitu ya, oke? Atau C. Menghentikan rapat sejenak sampai pimpinan rapat selesai menerima telepon, lalu mengingatkan semua peserta rapat untuk menerima telepon di luar ruang rapat. Atau D. Menghentikan rapat sejenak agar pimpinan menyadari kesalahannya. Atau E. Merasa kesal karena pimpinan tidak memberi contoh yang benar. Ya, oke. Kalau merasa kesal itu artinya kita bersikap negatif ya. Kesal boleh, tapi tidak boleh merasa kesal, gitu ya. Oke. Oke, langsung saja saya jawab. Saya yakin rekan-rekan setuju. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Charlie. Menghentikan rapat sejenak sampai pimpinan selesai menerima telepon, lalu mengingatkan. Jadi kita berhenti. Ketika pimpinan menerima telepon, kita berhenti aja, diam. Kalau sebagai pimpinan kita diam, pasti peserta rapat yang lain diam. Ya. Kemudian setelah selesai, ya, setelah selesai menelpon pimpinan kita, baru kita mengatakan, tolong guys, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, nanti kalau ada yang terima telepon, diterima di luar ya. Nah, itu mengingatkan juga kepada pimpinan secara tidak langsung. Kenapa? Karena pimpinan juga bisa salah. Meskipun dalam pengalaman saya sehari-hari ya, seringkali pimpinan juga menerima telepon di ruang rapat, ya, oke. Dan menurut saya itu tidak etis, ya, oke. Ya, kemudian pilihan yang kedua adalah menghentikan rapat sejenak agar pimpinan menyadari kesalahan. Artinya apa? Kita berhenti, diam. Apakah dengan begitu si pimpinan kita menyadari bahwasanya aktivitas menelponnya itu mengganggu? Iya, harusnya menyadari kesalahannya. Oke. Oke, rekan-rekan, itu tadi soal-soal yang sudah saya persiapkan, semoga bermanfaat dan see you in the next video. Jangan lupa, kalau kalian mau lulus, join our bimbingan belajar yang bergaransi lulus. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.